mau bertanya Ustadz, bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan saudara kita sesama Muslim yang dalam kesehariannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Barakallahu fikum. Iya jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling pengasih, yang paling penyayang. Kenapa? Karena dia mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi Alaihi Wasallam? Jadi kalau bicara sekarang kita udah belajar sunnah, Ustaz. Kita udah faham mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai dengan sunnah. Lalu bagaimana tatkala kita hidup bermasyarakat? Kalau kita ajak sama non-muslim, kita toleransi. Bayangkan bagaimana Rasulullah SAW memiliki tetangga yang Yahudi. Bahkan ada orang Yahudi yang kerja bersama Nabi SAW membantu. Ada. Bagaimana Rasul SAW berdampingan di kota Madinah dengan kabilah orang-orang Yahudi. Itu aja beliau menjaga hubungan sosial dengan mereka. Maka kita pun sesama saudara kita yang muslim, yang mungkin ada beda pandangan. Jadi kalau bicara perselisihan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan dalam masalah fikih sebenarnya. Kalau dalam masalah fikih, ya kita tahu ada imam yang 4, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka punya pandangan yang berbeda sesuai dengan ijtihad mereka. Selama dalam permasalahan-permasalahan tersebut ada ruang untuk beda pendapat, maka kita saling menghormati. Terus kalau ternyata kita lihat yang dilakukan itu Ustaz, nggak ada dalilnya Ustaz. Memang nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya kita nggak usah ikut. Loh gimana kan kita harus menjaga hubungan sosial, subhanallah. Emangnya menjaga hubungan sosial itu, apakah kita harus ikut ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah? Enggak. Ada satu ibadah yang sebenarnya menjaga hubungan sosial. Yang kadangkala orang-orang melupakan itu. Apa? Sholat berjamaah di masjid. Ini kadangkala orang-orang itu, mereka bikin acara ya. Mereka datang di acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Tapi sholat berjamaah ke masjid nggak datang. Lalu orang yang tidak ikut acara-acara tersebut dianggap, oh ini nggak toleransi. Ini nggak bersosial. Itu rumah Allah tempat bersosial. Nggak dimakmurkan masjid itu. Maka nasihat ana makmurkan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, tebarkan salam. Karena Rasul SAW mengatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sampai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih amalan yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Apa amalannya? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Maka tebarkan salam kepada tetangga-tetangga kita. Nasihat ana, kalau antum masuk kampung, naik motor, salam kepada orang-orang yang antum lewat dengan mereka. Ketika antum naik mobil, turunkan kaca mobil antum. Sampaikan salam kepada mereka. Tunjukkan kepada mereka. Ini sunnah. Ini sunnah. Ketika ada orang yang meninggal dunia. Kita tahu Rasul SAW ketika meninggal dunia. Ketika Abu Bakar meninggal dunia. Ketika Umar meninggal dunia. Ketika Utsman meninggal dunia. Ali meninggal dunia. Terus sahabat, sebutkan semua sahabat yang meninggal dunia. Mereka tidak ada ritual kumpul di malam hari ya. Mereka membaca doa buat mereka, buat yang meninggal. Atau sambil makan-makan. Ada beberapa hari Nabi tidak melakukan itu. Sahabat tidak melakukan itu. Imam Syafi'i tidak melakukan itu. Terus bagaimana kita menghadapi orang-orang yang melakukan itu? Ingat, mereka saudara kita. Kalau ada yang meninggal dunia, tunjukkan sunnahnya kayak apa. Oh, kalau ada yang meninggal dunia, kita takziah. Kita ikut mengantar jenazahnya. Kita ikut memikulnya. Kita ikut mensolatinya. Kita ikut menguburkan dan mendoakannya. Buat keluarganya gimana? Antum kirim makanan buat mereka. Kalau mungkin sekarang makanan mereka banyak makanan Ustaz, antum kasih duit mereka bisa beli makanan mereka sendiri mungkin.
Itu yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan buat keluarga Ja'far makanan. Jadi kita tunjukkan kepada mereka yang sunnah. Sunnahnya itu mereka punya mungkin acara yang bermacam-macam di masyarakat. Sunnahnya itu tetangga membantu tetangganya. Bikin makanan. Bukan harus ada acara tertentu. Antum masak yang banyak bagikan ke tetangga-tetangganya. Agar mereka tahu. Hada huwa sunnah. Ini loh praktek sunnah. Jangan sampai akhirnya kita ini dianggap apa ya? Dianggap menyimpang. Karena kita tidak mempraktekkan sunnah. Ketika antum mempraktekkan sunnah, insya Allah mereka akan memahami, oh fulan memang gak ikut ritual ini itu. Tapi dia, Masya Allah, dia peduli sama tetangganya. Ada yang sakit, dia antar ke rumah sakit. Dia membesuk orang yang sakit. Ada yang susah, dia bantuin. Dia masak, dia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Sehingga masyarakat faham. Sunnah itu indah, jemaah. Sunnah itu adalah bagaimana Rasul SAW mempraktekkan Islam bersama para sahabatnya. Sunnah itu bukan hanya jenggot. Kadang-kala orang menampakkan penampilannya, iya, penampilan yang sunnah. Tapi akhlak yang sunnah. Muamalah yang sunnah. Tolong juga dikerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab.